Tuhan, dan tema yang diberikan kepada saya adalah The Calling, panggilan. Bagaimana kita bergerak menuju takdirnya Allah dalam kehidupan kita. Yuk kita buka kitab kita dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita anak muda. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Anak-anak muda yang dikasih Tuhan, hidup ini berbicara tentang tujuan Allah bagi kita. Ketika Allah menciptakan kita, Allah menitipkan tujuan dalam kehidupan kita, dan Tuhan membekali kita dengan potensi supaya kita sampai kepada tujuan Allah lewat potensi yang Tuhan berikan bagi kita. Kita diciptakan Allah dengan tujuan, bukan sekedar ada. Tuhan ingin kita ada di dalam panggilannya. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini ciptaan Allah. Lihatlah diri kita sebagai mahakaryanya Allah. Tuhan menciptakan kita dengan tangannya sendiri, membentuk kita, dan kita ini adalah gambar Allah. Kita imago Dei, kita serupa dan segambar dengan Allah. Hanya dosa yang merusak gambar itu, dan ketika kita percaya kepada Yesus, gambar itu dipulihkan. Makanya dikatakan karena kita buatan Allah. Dan dilanjutkan diciptakan dalam Kristus Yesus, itu berbicara tentang lahir baru, berbicara tentang hidup yang sudah diselamatkan, yang gambar diri kita dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan baik, dan Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Artinya adalah kehendak Tuhan, adalah kerinduan Tuhan supaya kita hidup dalam panggilan Tuhan dalam hidup kita. Adalah keinginan hati Tuhan yang terdalam, adalah hasrat Tuhan yang terdalam supaya kita boleh hidup dalam panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Panggilan apakah itu? Panggilan pelayanan. Berbicara tentang pelayanan, berbicara bagaimana hidup kita menjadi berkat. Bagaimana hidup kita dengan potensi yang kita miliki memberkati orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Orang bisa melihat Tuhan lewat apa yang kita lakukan. Itulah pelayanan. Kalau kita boleh melihat kebenaran firman Tuhan ini, dikatakan bahwa pelayanan itu berbicara tentang nilai-nilai yang kita taburkan dalam kehidupan ini. Keberhasilan adalah ketika kita ngerti kehendak Tuhan, ngerti tujuan Allah dalam kehidupan kita, dan kita melakukannya sesuai dengan potensi yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Kita maksimalkan potensi kita, sehingga lewat potensi itu kita melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kita diciptakan dengan keunikan yang berbeda-beda. Kita diciptakan dengan karakter yang berbeda, temperamen yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Kita diciptakan dengan keunikan kita masing-masing, dan keunikan kita itu adalah suatu hal yang membuat kita harusnya sadar bahwa Tuhan ingin lewat keunikan kita melayani Tuhan. Hari ini kita mau belajar bagaimana dua hal yang saya ingin sampaikan kepada kita, bagaimana kita benar-benar hidup dalam panggilan, dan apapun yang kita kerjakan, kita sedang menuju takdirnya Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya sekedar berjalan, tetapi kita sedang berjalan di jalur yang benar. Dan kita sedang berjalan di dalam perjalanan yang jalan itu menuju kepada tujuan Allah dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar berjalan, bukan hanya sekedar berencana, bukan hanya sekedar hidup, tetapi kehidupan kita itu membawa kita semakin dekat kepada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya ingin mengajak kita belajar kepada yang pertama. Bagaimana kita punya sikap yang benar, punya respon yang benar terhadap panggilan Tuhan. Seringkali ada banyak hal yang membuat kita tidak punya respon yang benar. Dan yang pertama, seringkali kita punya respon, ini aku, tapi aku nggak mau. Itu respon yang pertama. Seringkali anak-anak muda berkata, ya aku ini. Tetapi kita nggak mau. Kita nggak bersedia, kita nggak memberi hati. Kita nggak mau memberikan hidup kita, talenta kita. Dan ini berbicara tentang orang yang apatis. Cuek, acuh tak acuh, tidak peduli, tidak respon, tidak berminat. Dia tidak tertarik dengan pelayanan, dia tidak tanggap, tidak peduli tentang pelayanan. Dia tidak menghargai, bahkan pada akhirnya dia menyepelekan. Dan ini di latar belakangnya ada penyebabnya. Tentu yang pertama, kenapa anak-anak muda apatis terhadap pelayanan? Kenapa anak-anak muda mereka tidak mau menerima panggilan Tuhan di dalam pelayanan? Yang pertama tentunya karena dosa, jatuh dalam dosa. Berapa banyak anak-anak muda hari-hari ini terjerat di dalam dosa, dan dosa itu menjerat dia sehingga dia tidak bisa keluar dari sana. Judi online, narkoba, pergaulan bebas,
hobi yang mengikat dia sampai dia tidak punya waktu untuk yang lainnya. Anak-anak muda yang dikasih Tuhan, ketika kita terjerumus dalam dosa, kita sudah mulai tidak tertarik lagi dengan panggilan kita sebagai pelayan-pelayan dan untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama ketika engkau terjerumus dalam dosa, mari kita datang kepada Tuhan karena Tuhan inginkan engkau keluar dari sana. Yang kedua, kecewa. Seringkali kekecewaan membuat orang tidak meresponi panggilan Tuhan. Dia apatis karena dia kecewa. Kecewa mungkin karena dia berpikir, aku cuma dikasih satu kok, ngapain? Ngapain dikerjakan? Cuma satu. Ya, akhirnya menyepelekan dan tidak peduli dengan hal itu. Yang kedua mungkin kita lihat kondisi gereja hari-hari ini. Mungkin anak-anak muda merasa tidak dikasih ruang, tidak dikasih kesempatan untuk mengaktualisasikan potensinya. Mungkin juga mereka kecewa, mungkin mereka pernah pelayanan sebelumnya, atau mungkin mereka kecewa dengan pemimpin rohani mereka. Karena mereka melihat, mendengar berbeda. Mereka mendengar begitu hebatnya, tapi ketika mereka melihat perbuatannya tidak sesuai dengan perkataannya. Mereka tersandung dengan kehidupan hamba-hamba Tuhan. Mereka tersandung dengan kehidupan hamba-hamba Tuhan yang beda di mimbar dengan di kehidupan sehari-hari. Bisa saja mereka kecewa dan akhirnya mereka apatis dengan hal itu. Yang ketiga, tekanan. Kita tahu anak-anak muda ada di dunia kerja yang menuntut begitu banyak hal yang membuat mereka bisa depresi. Tuntutan-tuntutan pekerjaan, persaingan antar rekan sekerja yang saling sikut menyikut. Bahkan ada orang yang tidak mengenal Tuhan yang mungkin mereka berusaha menjatuhkan kita. Dan begitu banyak anak muda akhirnya mereka tertekan mereka di pekerjaan mereka, bahkan mereka mungkin tertekan di keluarga mereka ketika mereka tidak mendapatkan hal yang baik bagi mereka dari orang tua yang selalu menuntut mereka, orang tua yang tidak menghargai mereka sehingga membuat mereka tertekan. Mungkin mereka tertekan karena mungkin faktor usia yang berhubungan dengan pasangan hidup. Tahun berganti dan usia semakin bertambah, biasanya ketika sampai usia 30 tahun, sudah mulai agak ragu dan mulai bimbang. Karena mulai ada tekanan-tekanan dari keluarga berkata, kapan menikah? Kapan menikah? Sampai akhirnya mungkin ketika mereka usia 30 tahun, mereka berkata, udahlah siapa saja. Ini tekanan-tekanan. Mereka tertekan dengan kondisi keadaan mereka. Yang mereka sejatinya nggak mau seperti itu, tapi ya itulah. Tapi saya ingin katakan kepada anak muda juga, yang mungkin engkau belum menikah hari ini dan usiamu sudah semakin bertambah. Lebih bagus jomblo terhormat daripada salah memilih pasangan. Menikah bukan masalah usia, tapi masalah kesiapan dan menemukan orang yang tepat dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, jangan tertekan oleh hal itu. Yang berikutnya, sibuk dengan diri sendiri. Kita lihat ada banyak anak muda, mereka mengejar prestasi, mengejar karir mereka. Bahkan mereka sampai lupa dengan banyak hal. Mereka lupa dengan persahabatan, pergaulan, lupa dengan gereja mereka. Mereka fokus mengejar karir mereka. Mereka fokus mengejar jabatan mereka. Mereka fokus dengan mimpi-mimpi mereka. Mereka terobsesi dengan hal itu sehingga mereka menghabiskan waktu mereka hanya untuk mengejar mimpi mereka. Sehingga mereka lebih bersifat egosentris. Mereka hanya memikirkan diriku, mimpiku, rencanaku, semua tentang aku. Dan ini membuat mereka tidak pernah punya kesempatan dan tidak peduli dengan pelayanan. Sehingga mereka tidak pernah mau meresponi pelayanan dalam kehidupan mereka. Inilah yang poin yang pertama saya katakan, respon yang salah. Yang kita berkata ini aku tapi aku tidak mau. Yang kedua, respon yang salah adalah ini aku tapi utuslah dia. Ini aku tapi utuslah si Anu. Ini aku tapi utuslah dia. Ini berbicara tentang skeptis. Skeptis itu adalah kecenderungan kurang percaya, ada keraguan. Dan skeptis itu berbicara tentang bagaimana kita ragu dengan diri kita, ragu dengan potensi kita, bahkan kita tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Dan kita lihat gambaran di Alkitab, orang yang skeptis itu adalah Gideon. Kita tahu bagaimana Gideon mengalami krisis iman. Kecenderungan orang yang krisis iman, dia akan krisis identitas. Gideon ada di dalam satu pergumulan kehidupan yang dimana dia dan bangsanya mengalami penjajahan yang membuat mereka terperosok di dalam kehancuran. Bahkan sampai-sampai Gideon
dia bekerja di tempat yang salah. Kita boleh bayangkan dia mengirit gandum di tempat pemerasan anggur. Itu bukan tempatnya. Karena pengalaman-pengalaman pahit yang dia alami membuat dia hilang percaya diri, hilang imannya, hilang kekuatannya untuk mempercayai Tuhan dalam kehidupannya. Dia punya gambar diri yang salah, dia merasa nggak mampu, nggak layak. Dia merasa, aduh aku nggak bisa. Aku nggak punya kemampuan, aku nggak punya talenta untuk hal itu. Dan biasanya dia akan bersembunyi di sebalik kelemahannya. Dia akan membuat kotak sendiri dan kotak itu adalah tempat nyamannya. Saya ingin katakan, ketika kita ada di tempat yang aman, itu belum tentu tempat yang tepat bagi kita. Mungkin itu hanya sekedar tempat persembunyian kita untuk tidak melihat keluar bagaimana Tuhan sebenarnya ingin memakai kita di luar. Seringkali kita membangun tempat aman kita sendiri, padahal tempat itu nggak tepat bagi kita. Betapa banyak anak-anak muda dia punya tempat yang nyaman bagi dia, yang aman bagi dia, tapi dia tidak pernah bisa produktif di sana. Dia nggak pernah bisa melakukan sesuatu di sana hanya karena dia aman di situ. Mungkin dia aman di komunitasnya, dia aman di tempat bermainnya, tetapi dia nggak pernah bisa maksimal di sana hanya karena dia nyaman dan bersembunyi di sana. Tapi saya ingin katakan kepada kita anak-anak muda, mari kita belajar. Mari kita di tempat yang tepat, bukan tempat yang aman. Gideon dia skeptis. Dia merasa dia nggak ada kemampuan. Dia berkata, aku ini kecil, aku ini nggak mampu. Bukankah seringkali kita juga anak muda selalu menjengkal diri kita? Bukankah kita menjengkal kemampuan kita? Kita mengecilkan diri kita. Kadang kita tersinggung ketika orang mengecilkan diri kita, padahal sejatinya kita lah yang mengecilkan diri kita. Ketika kita tidak menghargai diri kita, bagaimana kita berharap orang bisa menghargai kita? Ketika kita tidak menghargai potensi kita, bagaimana kita bisa berharap orang menghargai potensi kita? Skeptis, rendah diri. Ini contoh bagaimana orang yang salah responnya terhadap panggilan Tuhan. Selalu dia akan melihat kepada kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan. Selalu dia melihat kepada apa yang dia tidak miliki, bukan apa yang dia miliki. Gideon ada dalam posisi itu. Biasanya orang seperti ini dia menarik diri. Bahkan dia melarikan diri. Yang ketiga, inilah harusnya respon yang benar terhadap pelayanan. Kita harusnya punya respon yang benar, yaitu, ini aku, utuslah aku. Kita tidak berkata ini aku tidak mau, atau yang kedua ini aku, utuslah dia. Tapi kita berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Ini aku, ini kemampuanku, ini talentaku, ini hidupku, ini waktuku. Utuslah aku. Yang kedua berbicara tentang berani mereschedule perjalanan kita untuk menggapai panggilan Tuhan. Di dalam Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Anak-anak muda, berapa sering kita mengubah jadwal kita dalam banyak hal. Bahkan pandemi ini menyadarkan kita harus fleksibel dan berani mengubah jadwal kita. Berani menata ulang jadwal kita. Jangan-jangan jadwal kita yang padat sebenarnya sedang memperlambat langkah kita. Jangan-jangan jadwal kita yang padat sebenarnya sedang membuat kita statis dan berhenti, stagnan. Kita tidak bergerak sama sekali, kita hanya berjalan di tempat. Jangan-jangan jadwal kita sedang menjauhkan kita dari rencana Tuhan. Jangan-jangan jadwal kita sedang membawa kita semakin mundur, mengalami kemunduran bukan kemajuan. Sehingga perlu kita cross check, perlu kita mulai melihat, jadwal kehidupan kita ini, kita mulai klasifikasi, kita mulai kelompokkan mana sih yang layak kita pertahankan, mana sih yang harus berani kita korbankan, harus berani kita buang. Kita belajar dari Paulus mengatakan, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku. Anak-anak muda, saya yakin dan percaya kita punya HP dan kita punya laptop mungkin. Ada kalanya HP kita atau laptop kita itu mulai mengalami lelet, mulai kinerjanya mulai menurun, bahkan seringkali error. Kenapa? Mungkin ada terlalu banyak file di sana, ada terlalu banyak sampah yang harus kita buang, yang mungkin selama ini belum pernah kita buang, sehingga harusnya kita masukkan dia ke recycle bin dan harusnya kita hapus.
Dan kalau mungkin belum selesai, ada satu cara yang membuat kita supaya kembali fresh laptop kita adalah install ulang. Anak-anak muda yang dikasih Tuhan dalam kehidupan ini, kita harus berani install ulang jadwal kehidupan kita. Mungkin sudah begitu banyak file-file atau bahkan aplikasi-aplikasi yang ketika dia hadir, itu malah memperlambat, dia malah mendegradasi kemajuan kita. Bahkan bisa menjadi parasit yang coba mengambil banyak hal yang tanpa kita sadari. Kalau di dalam laptop, virus, dia akan merusak file-file yang ada dan akan membuat berantakan semuanya. Kita harus berani menginstal ulang. Ketika menginstal ulang memang itu butuh waktu, butuh ada yang kita korbankan karena kita harus bayar harga. Demikian juga dalam kehidupan ini. Kita harus berani menginstal ulang beberapa jadwal-jadwal kita. Kita harus klasifikasi mana yang perlu kita buang, mana yang tidak. Terlalu banyak bukan berarti itu membuat kita lebih baik. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak jadwal kita, tapi seberapa efisien, seberapa efektif, seberapa punya nilai guna apa yang kita kerjakan. Mengerjakan banyak hal itu belum berarti itu bernilai tinggi. Mungkin kita mengerjakan begitu banyak kegiatan, tapi sebenarnya itu akan menggerus kehidupan kita. Mari kita reschedule. Mari kita melupakan apa yang di belakangku. Artinya hal-hal yang gak penting, yuk berani kita korbankan. Mungkin hobi kita selama ini sudah mulai membuat kita tidak punya waktu dengan banyak hal. Mungkin hobi kita hari-hari ini sudah membuat kita sulit dekat dengan Tuhan. Mungkin kita sudah mulai kecanduan dengan beberapa hal. Mungkin kita membenarkan itu, tapi sadarilah kalau kita tidak berani membuang itu. Seperti laptop tadi. Dan kita mempertahankan terus, kinerjanya semakin lama akan semakin turun dan kita akan stres. Kita akan memakai laptop itu kan kita tidak akan pernah maksimal. Harusnya dikerjakan 1 jam bisa 3 jam. Yuk kita berani melupakan apa yang di belakang. Artinya ada hal yang perlu kita buang. Ada ambisi-ambisi yang perlu kita korbankan. Ada kegiatan-kegiatan yang perlu kita keluarkan dari jadwal kita. Yang kedua, reschedule itu kita berbicara tentang mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Selama ini mungkin rencana-rencana kita bersifat egosentris. Maafkan saya, bahkan seringkali kita memanfaatkan Tuhan demi kepentingan kita. Harusnya Tuhan memanfaatkan kita untuk kepentingannya, tapi terkadang kita memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Bahkan kita berdoa dengan harapan Tuhan mengerjakan seperti yang kita mau. Selalu sifatnya adalah egosentris. Apa yang ku dapat? Sehingga juga berbicara tentang pelayanan, kita bicara tentang untung rugi. Kalau aku melayani, aku dapat apa? Kalau aku setia, aku dapat apa? Kita mulai selalu semua apa yang kita lakukan selalu sifatnya egosentris. Diriku dan diriku. Kalau kita mengarahkan diri depan apa yang di hadapanku itu berbicara tentang kristosentris. Bukan tujuanku, tapi tujuan Tuhan dalam hidupku. Bukan rencanaku, tapi rencana Tuhan dalam kehidupanku. Bukan mauku, tapi mau Tuhan dalam hidupku. Mari kita belajar mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Berbicara tentang mengarahkan diri, itu juga berbicara tentang fokus. Fokus. Fokus kepada apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Terlalu banyak anak-anak muda menghabiskan waktunya fokus melihat kehebatan orang, fokus melihat kemampuan orang, fokus melihat keberhasilan orang, sampai dia lupa bahwa dia punya kemampuan untuk dia kerjakan. Dia gagal fokus. Berapa banyak anak muda ketika dia melangkah mungkin dia di jalur yang benar, tapi dalam perjalanannya mulai dia menyimpang. Tanpa dia sadari dia sudah keluar dari jalur dan dia tersesat karena dia gagal fokus. Mungkin kita gagal fokus karena mungkin mendengar pendapat-pendapat orang. Mungkin orang mengatakan kepada kita, kamu bisanya apa? Kamu melayani, coba lihatlah hidupmu. Cobalah lihatlah kerjamu aja belum beres kok. Gajimu saja masih segini, jangan sok-sokan lah. Jangan sok-sokan melayani. Coba lihat dulu dang dirimu, kamu nggak mampu kok. Seringkali pendapat orang lain tentang kita bisa membuat kita gagal fokus. Tapi mari kita belajar mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mari kita mulai fokus kepada apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita kerjakan itu dalam kehidupan kita. Mari kita maksimal totalitas di sana. Kita memiliki kemampuan
tapi seringkali kita fokus kepada kekurangan. Kita memiliki kelebihan, tapi kita fokus kepada kelemahan. Mari kita ubah. Alihkan fokus kita kepada apa yang Tuhan berikan bagi kita. Karena saya yakin ketika Tuhan ciptakan kita, Tuhan berikan kita talenta, Tuhan berikan kita potensi. Yang potensi itu harus dikembangkan dan potensi itu punya nilai guna, bermanfaat bagi banyak orang. Yang ketiga, berlari kepada tujuan. Kita reschedule jadwal-jadwal perjalanan kehidupan kita. Apakah yang saya kerjakan ini mengarahkan saya, mendekatkan saya kepada tujuan? Atau malah menjauhkan? Berlari. Itu berbicara totalitas. Berbicara bukan hanya setengah hati, bukan hanya ala kadarnya, bukan hanya sekedar hadir, sekedar melihat, sekedar terlibat, tapi tidak pernah all out, tidak pernah totalitas. Anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, ya, lebih gampang menjadi penonton daripada pemain. Ketika kita menjadi penonton, saya yakin kita lebih gampang bisa menilai, bahkan kita bisa menghakimi, bahkan seolah-olah kita bisa lebih baik daripada pemain. Bukankah penonton ketika ada pemain yang nendang bola dan mungkin tidak gol, penonton bisa memberikan penilaian harusnya. Tapi ketika dia di lapangan mungkin dia nggak bisa berbuat apa-apa. Penonton hanya tetap jadi penonton, tetapi pemain dia dapat hadiah. Kita belajar berlari kepada tujuan. Berlari kepada tujuan itu berbicara juga bahwa setiap pelayanan kita membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadi kita bukan hanya mempersembahkan talenta kita, tapi kita mempersembahkan hati kita. Kita bukan hanya mempersembahkan kemampuan kita, tapi kita persembahkan hati kita kepada Tuhan. Dan ketika kita persembahkan hati kita kepada Tuhan, berarti Tuhan akan mengerjakan hati kita. Artinya, pelayanan kita itu sebenarnya juga akan mengubah kehidupan kita. Jadi kalau ada orang sibuk dengan pelayanan hidupnya nggak berubah, berarti dia tidak memberikan hatinya kepada Tuhan. Dia hanya memberikan pelayanannya. Mari kita totalitas, berarti hati, potensi kita dedikasikan kepada Tuhan, sehingga hidup kita diubahkan Tuhan. Dan ketika kita melayani, kita berlari kepada tujuan, itu artinya kita semakin dekat dengan surga, semakin dekat dengan rencana Allah, semakin dekat dengan takdirnya Allah. Artinya setiap schedule kita, setiap jadwal perjalanan kita, itu selalu yang mendekatkan kita kepada kemuliaan Tuhan, kepada kebesaran Tuhan. Oleh karena itu anak-anak muda yang dikasih Tuhan, yuk mari kita terima panggilan Allah dalam kehidupan kita. Ini aku, utuslah aku. Mari kita berani mereschedule rencana-rencana kita, jadwal-jadwal kita, sehingga kita boleh menjadi terang. Firman Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksi. Anak-anak Tuhan, panggilan kita, pelayanan itu dimulai dari yang terkecil dan yang terdekat dengan kita. Kita dipanggil bukan seperti lampu sorot, tapi kita dipanggil seperti lilin. Lilin yang pertama terang itu adalah sekitarnya, baru lebih jauh. Tapi kalau lampu sorot, di sekitarnya bisa gelap, tapi yang disorotnya bisa terang. Sama dengan senter di sekitarnya gelap, tapi di luarnya terang. Tuhan tidak menginginkan melayani yang seperti itu. Ada orang hebat di mimbar, ada orang hebat di gereja, tapi keropos di rumahnya. Dia nggak respect sama orang tuanya. Di kerjaannya dia berantakan, dia tidak bekerja dengan maksimal. Tapi ketika berbicara tentang gereja, wah begitu rohaninya. Panggilan kita, panggilan jadi terang yang kehidupan kita ini menerangi sekitar kita dulu. Keluarga kita, pekerjaan kita, gereja kita, dan masyarakat. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu anak-anak muda dikasih Tuhan, yuk mari bersama-sama. Saya ingin katakan tadi, mari miliki respon yang benar terhadap panggilan Tuhan. Kalau selama ini kita selalu menunda-nunda, selama ini kita selalu berpikir, itu bukan aku. Selama itu kita berkata, itu cocok sama si Anu. Sekarang, Tuhan ini aku. Hidup ini adalah kesempatan. Kita nggak tahu berapa lama kita hidup. Tapi mari kita berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku. Dan mari kita berani mereschedule kehidupan kita. Ketika kita ada di dalam panggilan Tuhan, wow! Kemuliaan Tuhan nyata. Tuhan berkata, kau akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kehidupan kita jadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.